Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu pentingnya muhasabah diri. Jadi pembahasan kita itu pada kesempatan kali ini ialah tentang muhasabah diri. Muhasabah diri adalah istilah dalam Islam untuk introspeksi diri, yaitu proses merenungkan, mengevaluasi, dan mengoreksi diri sendiri untuk memperbaiki kualitas hidup dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna dari muhasabah diri itu apa istilahnya? Yaitu untuk introspeksi diri. Kita itu sebagai manusia harusnya selalu introspeksi diri. Yang dimaksud dengan introspeksi diri yaitu apa? Proses merenungkan. Jadi kita pahami dulu, merenungkan dulu tentang perjalanan kehidupan kita. Bagaimana di situ perjalanan hidup kita itu condongkah kepada kebaikan atau sebaliknya? Makanya di situ penting kita di situ melakukan introspeksi diri, yaitu proses merenungkan terhadap perilaku kita, yaitu yang kita jalani di masa lalu ataupun di masa saat ini. Yang paling penting di situ adalah di masa saat ini kita harus renungkan apa yang sudah kita lakukan pada hari ini, apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Makanya di situ penting sekali kita melakukan proses merenungkan terhadap apa yang kita lakukan pada saat sekarang ini. Selain merenungkan tentang apa yang kita lakukan di situ, kita harus apa? Yang kedua, mengevaluasi. Jadi setiap perbuatan kita di situ kita evaluasi diri kita sendiri tentang pekerjaan atau perbuatan yang kita lakukan pada hari ini. Makanya kita harus mengevaluasi diri. Mengevaluasi diri dulu sebelum mengevaluasi orang lain. Artinya apa di situ? Kita senantiasa sibuk untuk mengevaluasi diri terhadap perilaku yang kita lakukan pada hari ini. Condongkah kepada kebaikan atau juga sebaliknya? Makanya di situ pentingnya di situ kita mengevaluasi diri terhadap apa yang kita lakukan pada hari ini. Selain mengevaluasi diri di situ, mengoreksi diri sendiri untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Koreksi diri terlebih dahulu untuk apa di situ? Memperbaiki kualitas hidup kita. Kualitas hidup kita bisa kita lihat dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, dan juga dengan hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minannas. Dua hubungan ini kita harus jaga dan kita harus perbaiki, senantiasa kita harus tingkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan dengan sesama manusia. Salah satu contoh misalkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita
melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara mendirikan sholat, salah satu contohnya. Makanya di situ pentingnya di situ kita menjaga sholat. Sholatlah sebelum waktunya. Sholatlah tepat pada waktunya. Sholatlah sebelum disolati. Maksudnya seperti itu ya. Jadi kita harus menjaga sholat kita dan segerakan sholat kalau sudah sampai pada waktunya. Sudah sampai waktu sholat, maka langsung segerakan. Artinya apa di situ? Dengan kita menyegerakan sholat itu tentunya kita bisa menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kualitas hidup kita. Yang selanjutnya di situ menjaga hubungan baik kita dengan sesama manusia. Artinya di sini penting bahwasanya menjaga hubungan baik kita dengan sesama manusia, salah satu contohnya dengan kita beramal soleh, membantu meringankan beban orang lain, membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Makanya di situ penting sekali kita bisa menjadi manfaat kepada orang lain sehingga hubungan kita bisa baik dan juga kita bisa meningkatkan hubungan kita dengan sesama. Artinya dengan cara kita bisa meningkatkan hubungan kita dengan sesama, kita itu memperbaiki kualitas hidup kita dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa gunakanlah setiap detik kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Praktek ini meliputi refleksi atas perbuatan, niat dan kelemahan diri baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi dengan tujuan meningkatkan keimanan, memperbaiki akhlak dan mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Artinya apa di situ? Dalam kita melakukan muhasabah diri yang merupakan tampak dari perbuatan kita, tampak dari niat kita, dan tampak dari kelemahan kita, kelemahan diri kita sebagai manusia. Artinya apa di situ? Kita senantiasa di situ setiap manusia tidak akan pernah terlepas dari salah dan juga dosa. Makanya gunanya di situ kita mengevaluasi diri, kita melakukan muhasabah diri terhadap diri kita. Baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Salah satu contohnya misalkan yang sudah terjadi, kita mengevaluasi diri terlebih dahulu, mungkin ada sesuatu hal yang tidak baik yang dulu kita lakukan, makanya pada saat sekarang ini kita senantiasa tinggalkan dan senantiasa mengubah hal tersebut menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Buatlah program-program yang baik di masa sekarang dan juga di masa depan. Dengan tujuan apa di situ? Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki akhlak dan juga mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in kullu syaidillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala.
serta kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai cita-cita kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.